Kan indah ya, jualan nasi uduk. Nah, ngaji dulu, begitu selesai baru jualan. Ya, ini balik nih. Bagaimana hukumnya seperti itu? Maka keluarlah kalimat Nabi yang tadi kita bacakan secara bersanad. Maka Nabi komennya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Saya bahas sedikit-sedikit. Innama adatul hasri li hasril hukmi 'alal madhkuri. Innama huruf pembatas untuk membatasi hukum pada yang disebutkan saja. Jadi ini rumus ya, ini mahal nih kuncinya, ngajinya agak mahal. Kalau baca Quran, baca hadis ada innama di awalnya, maka hukumnya terbatas pada yang disebutkan saja, nggak boleh keluar dari yang disebutkan. Contoh gini, zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Ada di mana? Surah ke-9 ayat berapa? Ayat ke-60. Itu dibuka dengan innamas shadaqatu. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Lil fuqara 1, wal masakin 2, wal amilina 'alaiha 3, wal muallafati qulubuhum 4, wa fir riqab 5, wal gharimin 6, wa fi sabilillah 7, wa ibnis sabil 8. Ke-8 ini, di luar 8 enggak boleh. Yatim disebut enggak tadi? Tidak, karena tidak disebut boleh enggak terima zakat? Belum tentu. Kalau yatimnya fakir boleh, yatimnya miskin boleh. Bill Gates punya anak yatim, terima zakat enggak? Enggak, bapaknya orang kaya, ya kan? Tapi kalau punya sifat yang tadi boleh diberikan. Tapi infak boleh terima. Infak itu tidak harus uang. Teman Anda kaya, orang paling kaya sekota Bandung, muslim, meninggal bapaknya, yatim anaknya, sahabat Anda, tidak dikasih zakat, tapi infak boleh. Tahu anak itu senang mainan, ada robot-robotan, belikan itu sebagai infak penyambung persahabatan dengan bapaknya. Ada di mana ayatnya? Quran surah 2 ayat berapa? 215. Bagaimana bunyinya? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka konsultasi pada Muhammad, kalau mau infak bagaimana? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak cari yang terbaik. Untuk 5 golongan. 1 lil walidain, orang tua. 2 wal aqrabin kerabat. 3 wal yatama, masuk di sini anak yatim. 4 wal masakin, orang miskin. 5 wabnis sabil, dalam perjalanan sulit. Paham sampai sini? Ini innama, nggak boleh keluar dari 8 tadi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi diikat dengan innama, artinya hukumnya terbatas. Innamal a'malu, semua perilaku, perbuatan itu, baik Anda hijrah atau Anda makan, Anda minum, Anda kerja, Anda nulis, apapun pekerjaan Anda, mau di militer, di birokrasi, mau ngajar, termasuk ustadz yang ceramah, kiai yang berfatwa, habib yang mengajar, semua perbuatan itu dihukumi benar tidaknya, berpahala tidaknya, jadi ibadah atau rutinitas bin niyat, bergantung pada niatnya. Pakai ba tuh. Ba ada 14 makna. Kitabnya apa? Mughnil Labib an Kutubil Arif. Pengarangnya siapa? Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibu kalau lihat huruf ba bu di Quran, ba itu semua maknanya sampai akhir bisa beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim, ada ba. Ya, alhamdulillah. Ibu mau bersin tidak bersin beda tuh maknanya. Wamsahu biruusikum, ba-nya beda. Ada sababiyah, ada ilsaq, ada musahabah, ada ghayah dan seterusnya. Ya, ada tahdid, ada istighraq. Wamsahu biruusikum, kalau wudu usaplah kepalamu, ba-nya 3. 1 istighraq, semua depan ke belakang. Kalau tidak ada sakit. Atau at-tahdid, ya, at-tab'id ma at-tahdid, sebagian tapi terbatas sampai ubun-ubun. 3 at-tahdid, at-tab'id min duni tahdid, sebagian tanpa batasan. Ibu mau wudu di tempat agak terbuka, jangan buka jilbab, ambil air usapkan ke bagian kepala. Fungsi ba di situ. Makanya ba-nya mahal, Bu. Ada orang Indonesia dapat S3, dapat doktor dari huruf ba ini. Ba dapat doktor tuh. Tuh yang belum S3 tuh, masih ada ta, fa, jim sampai ya tuh. Ini silakan.
Nah ini bak di sini bin niat apa di sini? Baknya fungsinya apa? Ini bak fungsinya bak pengikat. Awas hati-hati. Semua amal itu akan diikat dengan niatnya. Dengan niat itulah diberikan oleh Allah dua hal. Satu, berpahala atau tidak. Jadi investasi akhirat atau tidak. Yang kedua, kesungguhan kita untuk mencapai itu. Jadi bapak ibu ini punya pekerjaan nih, ya. Serius tidaknya tergantung motivasi niatnya. Kalau bapak niat bakal serius, kalau nggak niat nggak akan serius. Anda jadi tentara nih, kalau niat betul jadi tentara akan sungguh-sungguh. Kalau nggak niat ya biasa-biasa saja, ada tugas kerjakan, nggak ada santai. Anda kuliah kalau niatnya benar, sungguh-sungguh belajarnya. Duduk paling depan, dengarkan dengan baik, catat, gak paham nanya. Makanya masuk dengan keluar beda. Masuk belum paham, keluar sudah paham. Ini duduk, masuk kelas, duduk di kursi barisan belakang. Duduk di kelas, bangku deretan belakang. Itu kan di dalam kelas penuh dengan obrolan. Dengan pikirin. Gak pernah nanya, pulang. Mau ujian, minggu tenang jadi minggu gelisah. Pinjam catatan teman. Nah itu belum niat, gak niat tuh kuliahnya. Ya, kalau mau niat tuh sungguh-sungguh pasti serius. Jadi semua pekerjaan itu akan jadi tercapai hasilnya kalau sungguh-sungguh, kalau serius. Serius. Ya, jadi kalau melamar sekali ditolak, kedua kali terus, 3 kali, 4 kali. Ya, kalau tidak ada di tempat itu, cari tempat lain. Ada seorang pemain biola tingkat tinggi, itu biolanya saja harganya puluhan miliar. Kalau sekali konser itu tarif konser biola itu bisa di atas 1-2 miliar. Tiba-tiba dia coba iseng ngamen di pinggir jalan. Ya, jadi kalau kita di kereta di New York gitu, itu ada stasiun, di situ suka ada yang ngamen-ngamen itu. Iseng beliau ngamen, gak ada yang tahu kalau itu pemain biola termahal di dunia. Begitu memainkan musiknya, bagus musiknya, yang dikasih cuma recehan. Sekian sen, dapatnya berapa? Ya cuma sekian dolar, 4-5 dolar aja. Padahal ini kalau manggung tarifnya bisa 2 miliar. Tapi analisis komentarnya sangat luar biasa. Ternyata manusia itu, perhatikan, kalau ingin sukses harus pandai menempatkan diri. Dia dihargai murah itu karena di tempat yang memang tidak mengetahui siapa dia. Ketika dia menempatkan diri pada tempatnya, maka berharga nilainya di hadapan Allah. Jadi kalau Anda di satu tempat dianggap tidak bernilai, cari tempat lain. Mungkin di situ bukan tempat yang layak bagi Anda untuk menunjukkan siapa Anda. Tapi mesti serius. Itulah sebabnya ada sa'i. Apa itu sa'i? Ayo rali-rali kecil. Terus lari besar apa? Maraton. Sa'i dari kata sa'a, artinya sungguh-sungguh, serius mencapai peluang, naik ke atas bukit untuk melihat dengan jernih ke rahmah, ya, lihat dari sofa sampai marwah dengan sifat rahmah. Marwah itu puncak tertinggi yang ingin diraih. Maka gunakan dengan sa'i, sungguh-sungguh serius. Kalau lihat peluang kejar walaupun dengan berlari. Kalau nyampe nggak ketemu, balik lagi walaupun sampai bolak-balik. Pada akhirnya pasti ditemukan yang cocok dengan kita. Sungguh-sungguh. Nah ini bak. Jadi kalau Anda ingin serius, ingin sukses, ya, mencapai sesuatu apapun serius. Yang sekolah serius nih, ya, perwira masuk mau sekolah serius, ya, jangan mengandalkan joki. Ayo serius supaya ilmunya benar. Ya, urutkan. Anda juga sama nih yang di kampus-kampus dan sebagainya tuh, ya, kuliah yang betul. Kan mau Indonesia emas tuh 2045. Bagaimana bisa dapat emas kalau nggak sungguh-sungguh? Itu yang kemarin PON tuh, kalau nggak serius nggak dapat emas. Ayo sungguh-sungguh dari sekarang tuh, ya. Terulang siklus 100 tahunan. Sekarang 2024, tarik mundur 100 tahun ke belakang. 1924 itu masa-masanya pondasi. 1901 ada politik etis namanya. Belanda didesak untuk memberikan satu kontribusi positif bagi masyarakat Nusantara kala itu. Maka dibukalah pintu beasiswa keluar sampai belajar sampai ke Belanda. Ternyata itu pintu masuk untuk mencapai proklamasi dan sifat emas. Maka datang belajar, dibuat namanya Indisch Referendering.
ya, perhimpunan Hindia naik 19, 10, 15an berubah jadi Indonesia Vereniging, Perhimpunan Indonesia. 1924 mulai muncul Bung Hatta, Muhammad Hatta, Dewis Dekar dan sebagainya, kumpul-kumpul bikin majalah Indonesia Merdeka. 4 tahun setelah itu ternyata muncul mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Ya, 1928 itu di bulan yang sama sekarang Oktober. 17 tahun setelah itu proklamasi. 100 tahun tambahkan 1924, 2024. Jadi kalau kita sekarang serius, yang ngaji banyak yang muda-muda tuh, siapkan 4 tahun ke depan, 2028 deklarasi kita. Kalau dulu Sumpah Pemudanya baru Indonesia, bahasanya dan seterusnya, 3 bagian pokok, kita deklarasinya emasnya, unggulnya, inspirasinya 2028, 17 tahun 2045.